Selamat datang di channel Fatfat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai cara menerapkan CSS untuk menata tampilan HTML. Mari kita mulai. Pada video demo yang sebelumnya, kita telah memiliki sebuah file HTML, sebuah resource, logo, dan CSS style.css. Mari kita lihat di HTML telah meload file CSS secara eksternal. Ada header H1, section P, dan footer. Masing-masing telah memiliki deklarasi, properti, dan value-nya. Kemudian di bagian body ada header, section, dan footer. Nah, mari kita sesuaikan sedikit mengenai HTML-nya. Misalnya kita edit jadinya example 2. Kemudian untuk bagian body, misalnya kita coba cut dulu, kita tambahkan yang namanya class. Nah, misalnya di sini kita tambahkan class cut, kemudian isiannya baru yang HTML tadi, ada header, section, dan footer. Nah, class berarti ini bisa saja digunakan lebih dari satu kali. Kemudian di sini saya kasih yang namanya logo juga di bagian header. Nah, di sini kita menggunakan ID karena logo itu biasanya unik. Nah, kemudian di sini kita di dalam logo saya misalnya menambahkan image. Nah, di image ada src, kita tambahkan resource-nya yang sesuai. Nah, kemudian kita bisa update sekarang CSS kita sesuai dengan struktur dokumen HTML yang terbaru, di mana semuanya diawali dengan section.cut, yang berarti semua section dengan kelas cut dan di dalamnya ada section, ada header, dan seterusnya. Itu yang akan terkena apply CSS-nya. Jadi kita bisa saja sebenarnya langsung menuliskan elemennya, tetapi hati-hati, itu bersifat global. Tapi kalau kita membuatnya lebih spesifik, misalnya section.cut kemudian diawali dengan footer, maka itu hanya berlaku di footernya section.cut, bukan di footernya yang lain. Nah, di sini kita udah punya kelas dan ID-nya yang sudah kita akan styling ya. Nah, mari kita edit, kita lihat dulu ya. Oke. Nah, masih berjalan dengan baik ya setelah kita update struktur dan CSS-nya. Kali ini mari kita coba untuk mempercantik tampilan ini. Nah, karena di sini kita buatnya cut, maka tampilannya harus seperti cut dong, kan gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan dulu misalnya background deh, warna background di body. Oke, elemen body itu adalah elemen utama ya di dalam HTML kita. Kita bisa menambahkan CSS apapun ya di sana. Misalnya kita buatnya background color, bisa kita kasih warna yang agak sedikit gelap misalnya sebagai penanda itu bagian cut atau bagian body. Nah, kelihatan ya ada warna sedikit di belakang. Nah, kemudian berikutnya adalah perhatikan bahwa di bagian dalam ini kita mau buat section cut itu khusus gitu ya. Nah, maka di sini kita hanya buat untuk section.cut, kita ganti warnanya putih. Nah, perhatikan warna putih hanya ada di cut dan di luar dari cut itu warnanya background body gitu ya. Nah, ada perbedaan warna ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan mencoba lebih mempercantik lagi ya di bagian section cut-nya. Nah, di sini misalnya kita ingin buatnya itu tulisannya semua di tengah. Nah, kita pakai text line-nya center semua. Yap, udah tampil lebih baik. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita coba nih mengubah font size-nya dulu ya. Kita sesuaikan dulu, perlu nggak ya? Nah, kita bisa sesuaikan lebih kecil sedikit supaya lebih enak dilihat ya. Nah, untuk yang section P kayaknya sudah oke, yang footer kayaknya sudah oke. Nah, kemudian kita bisa saja mengecilkan sedikit lagi footernya. Nah, agak beda ya. Kelihatan ya agak kecil font size-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan mencoba untuk bermain-main dengan section cut-nya. Ya. Di sini ada banyak sekali properti CSS yang bisa kita tambahkan. Misalnya di sini kita menambahkan padding gitu ya.
Nah, padding itu sebenarnya adalah bagian short gitu ya, bentuk short, bentuk pendek dari yang lain, ada properti yang lain, gabungan dari properti yang lain. Nah, ada banyak ukuran juga untuk padding yang bisa kita tentukan. Nah, misalnya kalau kita nggak mau pakai bentuk short, kita mau buat bentuk lengkap. Misalnya di sini kita pakai padding top, kita jarak di atasnya. Kalau Anda perhatikan di bagian atas tuh jaraknya jadi lebih besar ataupun lebih pendek gitu ya, kita update gitu kan. Kemudian padding di bottom, misalnya di bagian bawah, lihat di tombol merah bawah. Nah, sekarang ada jarak putih kan? Karena kita kasih jarak 20 pixel sebagai contoh. Kemudian paddingnya di kiri, misalnya kita set misalnya di sini 30 misalnya. Oke, kelihatan ada jarak putih ya di sebelah kiri, itu yang namanya padding. Di dalam ya, jaraknya di dalam, bukan di luar gitu ya. Kemudian ada padding right, misalnya kita set lagi 30 di kanan. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekali lagi untuk properti CSS ini itu semua harus dihafal ya. Nah, kalau ini terasa terlalu panjang, mari kita coba bentuk pendeknya, hanya padding. Nah, kita bisa set itu adalah kalau untuk atas dan bawah itu kita tulis duluan. Oke, misalnya kita buat 30 pixel, 20 pixel artinya 30 dan ke atas dan 30 ke bawah, dan 20 di kiri dan 20 ke kanan gitu ya. Nah, jadi ini adalah bentuk shortcutnya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita ganti 20-40, kita lihat, nah atas bawahnya lebih kecil tapi kiri kanannya lebih gede jaraknya sekarang. Oke. Nah, misalnya kita tambahkan lagi, misalnya untuk cutnya widthnya kita set tertentu, misalnya 280 pixel. Nah, sekarang bentuknya lebih mirip seperti kartu ya. Nah, sudah ada kotaknya yang jelas, kemudian ada gambarnya, ada namanya, dan ada sedikit keterangan dan highlightnya gitu ya. Nah, kita bisa membuat kotaknya itu lebih tampak cantik ya. Misalnya kita kasih border radius. Nah, itu dia, nggak tajam lagi ya, ada kayak round gitu ya, bulatan. Nah, ini dia, lebih jelas ya, ada bulatan yang tampak lebih menarik gitu ya. Nah, border radius sendiri itu sebenarnya kayak padding, dia juga adalah bentuk singkat ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Misalnya kita coba percantik lagi lah. Oke. Bisa kita kasih font family, kita ganti fontnya. Font yang default terlalu kaku, kita pakai misalnya Segoe UI. Nah, font-font ini harus hati-hati karena belum tentu font ini semua ada di komputer Anda masing-masing ya. Nah, ini dia. Setelah kita tambah font family, semua fontnya itu berubah ya, karena kita setnya di bagian section titik cut. Ada semua yang ada di area putih tadi itu, semua teksnya itu jadinya tipe fontnya itu adalah Segoe UI dan kawan-kawan. Nah, kemudian untuk bagian yang bawah kita tebalin dikit, misalnya kita pakai font weight ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi lebih enak dilihat ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya CSS Anda bisa lihat terjadi perubahan yang signifikan ya sebelum dan sesudah CSS. Nah, ada penataan yang baik gitu ya. Nah, kemudian ada styling yang membuatnya menjadi lebih mudah untuk dibaca dan lebih enak dilihat. Oke. Nah, sebenarnya kita nanti bisa membandingkan bagaimana sebelum dan setelah CSS itu diterapkan. Oke. Nah, di sini misalnya kita tambahkan lagi, misalnya dia di tengah ya, seperti ini misalnya. Nah, ini mungkin akan tampak lebih menarik gitu ya. Nah, ini untuk semua properti CSS yang ada di sini itu semua harus dipelajari ya, dibaca-baca dari MDN supaya kita bisa menggunakannya. Ala bisa karena biasa, silakan dicoba. Nah, kira-kira seperti itu. Pastikan untuk semua selektornya telah ditetapkan, dituliskan dengan benar gitu ya. Nah, ini tampilan sebelum, lihat sebelum CSS. Kemudian berikutnya adalah tampilan sesudah CSS. Jadi peranan CSS sekarang terlihat nyata ya. Dengan adanya teks yang sederhana saja, kita bisa membuatnya menjadi tampilan yang lebih menarik. Demikianlah demo CSS kita yang kedua. Bagaimana kita menggunakan CSS untuk menata tampilan HTML kita menjadi tampak lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.